Ajang balap 24 jam America Le Mans atau ALMS selalu dikenal sebagai panggung balap mobil paling brutal dalam dunia motorsport. Yang mana di balapan ini bukanlah sekedar balapan untuk mengadu cepat di dalam trek balap, melainkan balapan ini adalah ujian ketahanan mesin, strategi tim, dan daya tahan manusia selama 24 jam tanpa henti. Dan di awal tahun 2000-an, kompetisi di kelas GT semakin panas karena pabrikan besar seperti BMW, Porsche, dan lainnya berlomba menciptakan mobil tercepat yang masih terlihat seperti mobil jalan raya. Dan di tahun 2000-an awal, juga tepatnya di tahun 2001, telah terjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah balap Le Mans ini. Di mana saat itu, regulasi yang awalnya dibuat untuk menjaga keseimbangan antara mobil produksi massal dan mobil balap justru mulai dimanfaatkan secara ekstrim oleh beberapa pabrikan. Dan di tengah situasi itu, muncul satu mobil yang langsung mengubah peta persaingan di ajang balap Le Mans pada saat itu, yaitu BMW M3 GT-R. Di mana mobil ini bukan hanya cepat di lintasan balap, tapi mobil ini juga sangat mendominasi hampir seluruh musim balap, yang ngebuat dalam waktu singkat, BMW M3 GT-R sudah menjadi mimpi buruk buat para rivalnya yang ada di trek balap. Namun dominasi tersebut justru memicu kontroversi besar di masa itu, dan banyak pihak mulai mempertanyakan tentang mobil ini. Apakah mobil ini benar-benar sesuai dengan regulasi kelas GT, atau justru sebuah kecurangan dari celah aturan yang dimanfaatkan secara maksimal? Secara dasar, kelas GT di America Le Mans Series, semua pabrikan yang ikut serta selalu diwajibkan menggunakan mobil balap yang berbasis dari mobil produksian massal. Artinya, teknologi utama terutama mesin juga harus tersedia dan sama persis dengan mobil yang berada di showroom untuk sesuai dengan aturan homologasi yang ada saat itu. Tapi masalahnya BMW yang ingin memasukkan mobilnya di ajang balap ini melakukan langkah yang cukup ekstrim dan memanfaatkan celah aturan yang ada. Yang mana BMW M3 standar saat itu yang seharusnya menggunakan mesin inline 6 di mesinnya, tapi untuk versi balapnya BMW malah mengganti mesinnya dengan mesin V8 4 liter yang berkode P60B40. Yang mana mesin ini bisa menghasilkan tenaga lebih dari 400 sampai dengan 500 horsepower dengan bodi dan juga aerodinamika yang didesain khusus untuk keperluan balap. Secara performa, mobil ini jelas memiliki lonjakan yang sangat besar. Bahkan BMW M3 GT-R ini juga langsung bisa jauh lebih cepat dibandingkan rival utamanya seperti Porsche 911 GT3 yang sangat kebingungan dengan kecepatan dari BMW M3 GT-R ini. Oleh karena hal yang ada, disinilah masalahnya muncul. Yang mana karena mesin V8 ini tidak pernah ada di versi produksi massal M3, artinya secara teknis mobil ini lebih mirip mobil prototipe dibandingkan mobil di kelas GT. Bahkan ketika Porsche mengetahui hal tersebut, Porsche secara terang-terangan menyebut mobil ini sebagai prototipe terselubung. Lalu untuk memberikan gambaran seberapa cepat mobil BMW M3 GT-R ini sampai bisa di-banned di ajang balap ALMS, mesin V8 yang berkode P60B40 dengan tenaga 400 sampai dengan 500 horsepower ini bisa mendapatkan top speed di 300 km per jam dengan akselerasi 0 sampai ke 100 km per jam dalam waktu 3,4 detik aja. Sedangkan untuk tenaga yang dimiliki oleh rival utamanya yaitu Porsche 911 GT3, mobil ini menggunakan mesin yang sesuai dengan mobil produksian massalnya yaitu Boxster 6 cylinder 3,6 liter yang bisa menghasilkan tenaga sebesar 355 horsepower dengan top speed maksimal di 302 km per jam dan akselerasi dari 0 sampai dengan ke 100 km per jamnya ada di 4,6 detik. Dengan perbandingan yang ada, bisa dikatakan mobil BMW M3 GT-R ini benar-benar bukan lagi mobil GT biasa. Karena mobil BMW M3 GT-R ini adalah mobil balap murni yang dibuat untuk kebutuhan balap, tapi hanya dibungkus dengan bodi yang sama dengan mobil produksian massal. Tapi walaupun BMW ini terlihat sangat curang dan juga tidak adil, sayangnya BMW di masa itu sebenarnya tidak benar-benar melakukan kecurangan untuk ajang balap ALMS ini. Yang mana dalam regulasi homologasi tahun 2001, sebuah mobil GT yang ikut serta di ajang balap ALMS ini harus memiliki versi jalan raya minimal sekitar 10 unit. Dan BMW memanfaatkan aturan ini dengan sangat cerdas. Karena untuk menghindari kata curang, mereka akhirnya langsung membuat mobil versi jalan raya yang bernama M3 GT-R Strassian Version, tapi hanya diproduksi sekitar 10 unit aja. Dan secara hukum BMW M3 GT-R ini sangat sah. Tapi secara etika sesama pabrikan yang ikut di ajang balap ALMS ini BMW dianggap sangat curang. Kenapa? Ya ini karena mobil yang diproduksi sebanyak 10 unit itu memiliki harga yang sangat mahal, yaitu di angka 250.000 euro atau setara dengan 4,9 miliar rupiah di masa itu. Yang ngebuat hampir tidak ada konsumen nyata yang membeli mobil M3 GT-R Strassian Version ini. Bahkan mobil ini juga tidak pernah benar-benar dijual luas ke pasar dunia, yang menyebabkan BMW seperti membuat mobil balapnya dulu untuk ajang balap ALMS ini, lalu dipaksa jadi mobil jalan hanya untuk lolos aturan. Jadi ya, walaupun secara aturan BMW bisa mengakalinya, tapi di segi etika persaingan balap ALMS, BMW benar-benar curang yang ngebuat banyak tim pabrikan keberatan dengan mobil ini. Dan semua kekhawatiran itu benar-benar terbukti ketika mobil ini masuk ke lintasan balap, yang mana BMW M3 GT-R langsung bisa memenangkan 7 dari 10 balapan yang ada dan langsung mengalahkan pesaing utamanya yaitu Porsche 911 GT3 di seri tersebut. Bahkan BMW juga berhasil mendapatkan gelar konstruktor dan juga juara umum pembalapnya. Dan dominasi ini membuat tim lain, terutama tim pesaing utamanya yaitu Porsche, yang merasa sangat dirugikan karena ketidakadilan dari spesifikasi mobil balapnya.
Karena menurut Porsche yang berusaha untuk bersaing adil di kelas GT dan masih bermain sesuai dengan aturan kelas GT, BMW dengan enaknya membuat mobil yang bisa dikatakan sudah masuk ke wilayah prototype, masih bisa bersaing di kelas yang sama dengan mobil GT. Dengan hal tersebut, Porsche selalu menjadi tim balap rival yang paling keras melakukan protes terhadap mobil BMW M3 GT-R ini. Dan tim balap Porsche selalu mengatakan M3 GT-R bukanlah mobil produksi yang sejati karena mesin V8 tidak tersedia di mobil standar. Dan hal ini bisa aja merusak konsep balap GT di ajang balap ALMS. Dan kalau ini dibiarkan, semua pabrikan akan ikut membuat mobil prototipe berkedok GT. Dan akhirnya, pembuatan biaya R&D dari mobil balap akan meledak. Karena jika melihat spesifikasi yang ada di mobil BMW M3 GT-R ini, untuk membuat satu produksi mobil ini harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Karena mesin P60 V8 yang digunakan BMW bukanlah mesin biasa, di mana mesin ini adalah murni mesin mobil balap sejati yang memiliki sistem dry sump lubrication, material ringan, dan teknologi tinggi. Dan karena hal yang ada, bahkan BMW sendiri tidak pernah berniat memproduksi mobil ini dalam jumlah besar, karena dinilai tidak ekonomis, tidak relevan untuk mobil jalan raya di pasaran, dan mobil ini juga terlalu kompleks untuk produksian massal. Dengan demikian, karena tim pesaing dan juga para pihak pengelola sudah mengetahui kelemahan dari mobil ini, hal ini membuat regulasi homologasi yang sudah ada langsung diubah pada tahun 2002, yang mana tadinya mobil yang harus diproduksi massal untuk homologasi hanya sebanyak 10 unit aja. Di tahun 2002, mobil balap yang ikut serta di ajang balap ALMS kelas GT ini harus diproduksi sebanyak 100 unit dengan minimal 1000 mesin harus dibuat. Dan hal ini tentu aja bertujuan untuk menghentikan mobil prototipe berkedok GT yang dilakukan oleh BMW. Dan hasilnya, BMW benar-benar tidak lagi sanggup memenuhi syarat tersebut, yang pada akhirnya lagi BMW menarik M3 GT-R dari kompetisi tersebut. Dan secara tidak langsung, mobil BMW M3 GT-R ini bisa dikatakan benar-benar di-banned dari ajang balap tersebut karena terlalu overkill dan mendominasi. Tapi banned yang dilakukan di sini bukan karena mobil BMW M3 GT-R ini ilegal, tapi aturan yang sengaja dibuat ini dibuat untuk menghentikan dominasi overkill dari mobil M3 GT-R. Dan pada akhirnya, kisah BMW M3 GT-R di tahun 2001 adalah contoh nyata bagaimana inovasi bisa berbenturan dengan regulasi. Dan di satu sisi, BMW memang berhasil menciptakan mesin balap yang luar biasa cepat dan juga dominan. Tapi di sisi lain, mereka juga mendorong batas aturan yang ada, sampai-sampai membuat kompetitor merasa permainan ini sudah tidak adil lagi. Tapi ironisnya di sini adalah keputusan untuk membanned mobil ini justru membuat BMW M3 GT-R menjadi salah satu mobil legenda yang ada di dunia. Bahkan mobil ini dikenang bukan hanya karena kemenangannya, tetapi karena kontroversinya yang pernah terjadi di ajang balap ALMS pada tahun 2001. Gimana nih mood kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.